mengandung doa-doa yang mustajabah. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ikraha fid din qad tabayyana rushdu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبنا وحسبنا الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور حسبنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى الدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أسألك منك برحمة وعافية وشر فأتم علي نعمتك وعافيتك وشرك في الدنيا والآخرة اللهم أسمع بنعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجود والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آتني في بدني اللهم آتني في سمعي اللهم آتني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا عبدك وعليك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد معرفته علمه وطبق العلم وسوء كتابه وارض لهما عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjut dengan pembacaan sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin bina aqwali muqaimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puja dan puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beraneka macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat kesempatan untuk kita sama-sama dapat hadir kembali di majlis yang mulia ini, di satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita thalabul ilm, dalam rangka kita membaca ayat-ayat Allah, dan sekaligus dalam rangka kita mencari kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta segenap keluarga dan para sahabatnya, serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah, yang selalu setia dan patuh terhadap sunnah dan ajarannya. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah kelak akan mendapatkan syafaatul uzma daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa masuk sama-sama surga bersama-sama dengan Rasulullah, dan di dalam surga kita mendapatkan minum daripada telaga kausarnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian tafsir Ahad pagi yang berbahagia, sebagaimana biasa sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah sama-sama kita awali dengan kita sama-sama membaca ummul kitab, yakni suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini, niat dan langkah kita dari tempat kediaman kita masing-masing Allah catat sebagai amal soleh kita untuk bekal kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada orang tua kita, pada sahabat kita, tetangga kita, dan jamaah kita yang telah lebih dahulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah,
serta ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita. Wabil khusus kepada Ustadz Burhanuddin bin Ahmad, Al-Ustadz Kiai Haji Rakib bin Muhabbar, dan guru kita Kiai Haji Muhammad Zain bin Asni, dan guru-guru kita semua yang lainnya yang tidak kita sebutkan satu persatu namanya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya. Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan mendapatkan satu predikat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga ia dapat beraktivitas dan berkumpul bersama-sama keluarganya kembali. Al-Fatihah summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim. Summa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa, summa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa usulihi wa furu'ihi wa zawil huquqi alaihi ajma'in, wa anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid din wad dunya al akhirah. Summa ila ruhil a'immatil mujtahidin wal ulama'il alimin amilin wa limasyayikhina fid din wad dunya al akhirah. Summa ila ruhi walidina wa walidikum khassa wa amwatil muslimina 'ammah, bi anna Allah yataghashshahum bir rahmal maghfirah wa yuskinuhum al jannah, wa anna Allah yakfina wa iyyakum syarraz zalimin wa syarral mu'azzin wa syarral hasidin wa syarral munafiqin wa syarral syayatin wa syarral kafirin, wa anna Allah yuballighuhum maqasidahum wa yaruddahum ila awtanihim salimin bi khairin wa afiyah, wa anna Allah yatubu alaina wa yakhtimu lana wa lakum bil husni fi lutfin wa khairin wa afiyah. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li muallimina wa li masyayikhina fid din wad dunya al akhirah. Summa ila ruhi ususan, sebutkan kepada saudara-saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa li jami' ahli al-qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu min masyarikil ardi la magharibiha, bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya al akhirah, wa anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekarang kita masuk surat yang ke-83 ya. Surat yang ke-82 udah alhamdulillah sudah selesai kita bahas Al-Infitar. Ya, sekarang kita masuk awal surat Al-Mutaffifin. Ya, surat yang ke-83.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wailun, kecelakaan besarlah, lil mutaffifina, bagi orang-orang yang curang. Allazina, yaitu orang-orang izaqtalu 'alan nasi, apabila menerima takaran dari orang lain. Yastaufuna, mereka minta dilebihkan. Wa iza kaluhum, dan apabila ia menakar,
awwazanuhum ataupun menimbang untuk orang lain, yukhsaruna mereka mengurangi, ala yazunnu tidaklah demikian, mereka menyangka, ulaika annahum bahwasanya mereka mab'usuna akan dibangkitkan, liyaumin azim pada hari yang besar, yauma yakumun nasu pada hari ketika manusia berdiri menghadap li rabbil alamin kepada Tuhan sekalian alam. Celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Tidaklah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari kiamat. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin yang di luar, kalau bisa masuk dimasuk aja Pak Ari pas itu. Semua enggak? Dalam kosong, di dalam kosong, ayo. Ayo biar jelas. Kalau ngaji, yang ngaji mestinya di depan. Kalau di belakang nyender bisa Ayo. Ayo Pak Ari, Pak siapa tuh? Ayo, di depan masih muat tuh sampai itu. Ayo, masuk. Biar konsentrasi tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah kajian tafsir Ahad pagi, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita telah memasuki surat yang ke-83, yaitu surat Al-Mutaffifin. Dan alhamdulillah kita telah membahas surat yang ke-82 Al-Infitar, sudah selesai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mutaffifin ini, dalam surat yang ke-83 ini, surat ini termasuk surat dalam golongan Makkiyah. Artinya Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Karena ada surat Madaniyah, ada juga surat Makkiyah. Ya. Dan surat Al-Mutaffifin ini yang bermakna adalah menjelaskan tentang orang-orang yang curang. Curang dalam hal apa aja, Pak? Ya. Kalau di sini dijelaskan curang dalam hal menakar dan menimbang. Biasa ini kejadian ini banyak terjadi di pasar. Bukan di pasar aja, di warung juga, di mall. Kalau sekarang istilahnya mall gitu ya. Bukan menakar menimbang aja gitu, mengukur pun juga termasuk di dalam orang-orang yang curang. Ya, kadang melebihin patok, ya kan? Patok kita, kalau orang-orang dulu kan kalau jual beli tanah itu kan nggak pakai ukuran meter, geblogan ya kan? Ini dari sono patok ono, batas rumah ono ke rumah ini gitu kan. Tapi karena kita pengen tanah kita gede, luas, kita geser tuh patok. Curang nggak? Nggak curang itu? Enggak ya? Ya, nggak curang. Termasuk ini di dalamnya. Ya. Mindahin patok aja gitu kan. Itu repot, Pak.
Ya, karena apa? Karena nanti di hari kiamat orang-orang yang mindahin patok itu walaupun sejengkal akan dililit dengan 7 lapis bumi nanti. Makanya jangan walaupun sedikit, apalagi kita sampai mengambil hak orang gitu. Masuk sini di dalamnya. Ya. Nah, surat ini terdiri daripada 36 ayat. Ya. Dan surat Al-Mutaffifin ini diturunkan sesudah surat yang ke-39, yaitu surat Al-Ankabut. Ya. Al-An bukan ribut, Al-An bukan Al-An'am 29 bukan 39, maaf, 29. Ya. Surat yang ke-29. Jadi surat Al-Mutaffifin ini diturunkan setelah surat Al-Ankabut. Saya baca di tafsir Munir ini. Ya. Saya baca juga, bisa baca saya sampaikan kepada jamaah gitu kan. Apa surat Al-Ankabut itu artinya? Surat laba-laba. Ya, onggo-onggo kalau bilang onggo-onggo ya. Onggo-onggo apa laba-laba? Laba-laba. Onggo-onggo beda ya? Onggo-onggo sama? Hah? Oh, saudara itu onggo-onggo. Kalau Betawi bilang onggo-onggo ya. Ya, gitu. Ya, laba-laba. Ya. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Mutaffifin ini? Ya, di dalam kitab tafsir Munir ini dijelaskan summiyat suratul mutaffifin liiftitahiha biqauli ta'ala wailul lil mutaffifin. Dalam tafsir Munir ini dijelaskan dinamakan surat Al-Mutaffifin karena diawali ya surat ini dengan awalnya wailul lil mutaffifin, celaka besar lah, sengsara ya. Mungkin di dunia enggak, ya kan? Dia bisa nipu orang lain, tapi kalau Allah bisa nggak ditipu? Nggak bisa. Di dunia kita bisa menipu orang lain, kita ambil hak orang lain tuh nggak tahu, tapi di akhirat kita akan dipertimbangkan nanti sama Allah. Ya. Summiyat suratul mutaffifin liiftitahiha biqauli ta'ala wailul mutaffifin. Ya. Dinamakan surat Al-Mutaffifin karena diawali surat ini dengan ayat yang pertama yaitu wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Ya, curang menakar, menimbang. Di sini dijelaskan wahum allazina yabkhasunal mikyala wal mizan imma bil izadi ya in tadau minan nas wa imman naqasani in qaduhum aw wazanu aw kaluhum. Ya. Karena apa? Yaitu orang-orang yang apabila ya menakar atau menimbang ya ketika ia menerima timbangan dari orang lain minta dilebihin ya. Kalau nakar beras ya kan, kalau kita nakar jualan sendiri biasanya tuh kita nakarnya kita tekan kan ya. Tapi kalau kita minta kita beli jangan ditekan gitu dong bang. Iya kan? Kenapa? Pengen mundur takarannya. Ada nggak yang di sini gitu? Hah? Nggak ada ya. Nggak ada di sini. Sini orang baik semua. Kita buat tambahin. Nyobain lain, tambahin lain, ya kan? Ya kan? Ya. Kita nyobain manis nggak bang? Nyobainnya satu lagi gitu kan? Jeruk, habis nyobainnya ya kan? Kalau nyobain kan cuma sedikit gitu kan, kasih lagi gitu buat orang lain nyobain. Enggak, ini satu. Gak apa-apa ya bang buat saya gitu. Itu aja udah berapa on gitu kan. Termasuk itu ya.
Dan apabila ia menakar untuk orang lain, dia mengurangi, gitu kan. Nah, di sini dijelaskan juga dalam tafsir Munir hubungan surat Al-Mutaffifin ini dengan hubungan ya surat yang sebelumnya, ya surat Al-Infitar, ya. Ini ada beberapa hal gitu. Ya, surat Al-Mutaffifin dengan surat sebelumnya, surat yang ke-82, ya. Ada beberapa hal, ya. Al-Infitar kan kemarin artinya apa tuh? Terbelah, ya. Yang pertama di sini dijelaskan kalau Allah Ta'ala fi akhir suratul muqaddamah, ya, wasifatan yaumil qiyamah, ya. Yang pertama di sini dijelaskan pada akhir surat sebelumnya, surat Al-Infitar itu, ya. Itu pada akhir surat itu dijelaskan tentang sifat-sifat daripada datangnya hari kiamat. Ya, tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Ya, di surat yang terakhir surat Al-Mutaffifin itu kan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma izin lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang tidak dapat menolong ataupun membantu orang lain. Itu kejadiannya nanti pada hari kiamat. Artinya kita nafsi, kita lari dari saudara kita. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mri'in minhum yauma izin sya'nun yughni. Pada hari manusia itu nanti lari dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari daripada ibunya. Karena mereka itu masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, dalam surat yang terakhir, surat Al-Mutaffifin dijelaskan yauma la tamliku nafsun li nafsin. Pada hari itu tidak ada kekuasaan pun ataupun tidak ada yang dapat membantu orang lain, ya. Wal amru yauma izin lillah, dan semua urusan pada itu adalah milik Allah. Allah yang berkuasa di sana. Nah, palihaza ittiba'uhu huna bi qawlihi wailul lil mutaffifin al muradu zajru anit taffif wal baqsu bil mikyal wal mizan bisyai'il galil, ya. Nah, pada ayat ini, pada surat Al-Mutaffifin ini, ya, Allah menjelaskan tuh akibat-akibat ya orang yang berbuat curang. Artinya celaka seseorang yang berbuat curang. Mungkin di dunia dia selamat, bisa dibohongin orang lain, ya, bisa ngurangin. Tetapi di akhirat, ya, semuanya itu harus kita jawabkan di hadapan Allah dalam hal ya, itu. Nah, surat Al-Mutaffifin ini, ya, terdiri daripada 36 ayat. Ya. Baik, kita baca ya ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, Pak. Curang dalam menakar, menimbang, mengukur, ya. Kalau untuk orang lain dia ngurangin, tapi kalau untuk dirinya sendiri minta ditambahin. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam pelanggaran, kedurhakaan yang kadang-kadang dilakukan oleh manusia dalam melaksanakan jual beli. Ya. Ini banyak kejadiannya di pasar. Makanya pasar itu Rasulullah bilang, ya, seburuk-buruk tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Ya. Kenapa? Karena banyak situ banyak setan, ya kan? Gitu.
Nah, pada ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai macam pelanggaran dan kedurhakaan yang kadang-kadang dilakukan oleh manusia dalam berjual beli, yaitu mengadakan pemalsuan, ya. Banyak kan ya, ada juga barang ini jelek dibilang bagus, ya kan. Barang ini kadang-kadang kita beli apa namanya? Bilangnya ori gitu. Ori ini Pak, ya kan, orisinil nih barang gitu kan. Tapi kenyataannya lokal, ya kan. Banyak karena Pak pengen cari untung supaya untungnya gede gitu kan. Kadang-kadang modalnya dibilang, wah modalnya aja belum dapat Pak, modalnya sekian gitu kan. Ya. Nah, seperti mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, ya. Nah, ini ada satu riwayat hadis dari Imam Nasai dan Ibnu Majah, beliau mengatakan, ya, haddatsana Muhammad ibni Aqil an Abdurrahman ibni Bishr an Ali ibni Husain ibnu Waqid haddatsana Abi an Yazid ibnu Sa'id an-Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata radhiyallahu anhuma. Ya, kalau Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Abbas itu, ya, itu radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena dia anak daripada Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas gitu kan. Ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu, ya, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, tiba di Madinah, baru pertama kali datang ke Madinah, ya, disini dijelaskan bahwa orang-orang Madinah itu terkenal banget tuh, ya, dalam kecurangan, ya, terutama di pasar-pasar tuh, baik itu dalam hal takaran, timbangan gitu kan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya ketika Rasulullah datang ke Madinah, ya, di sana tuh banyak terjadi kecurangan-kecurangan, baik itu dalam hal takaran, timbangan gitu kan, dan dalam jual beli di sana gitu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mutaffifin, yaitu wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Lalu setelah turun ayat ini, ya, surat ini, maka mereka itu berubah, ya, berubah menjadi 100 derajat. Artinya udah nggak lagi berbuat curang, karena mereka tahu, ya kan, setelah ayat ini turun, ya, mereka itu menggunakan takaran, timbangan itu, ya, sudah mulai berkurang. Artinya sudah mulai ada kejujuran gitu kan. Yang pertama adalah azab dan keinahan yang besar pada hari kiamat nanti disediakan bagi orang-orang yang curang dalam menakar. Artinya Allah yang akan berikan satu azab nanti pada hari kiamat bagi mereka yang berbuat curang nanti. Sekarang belum kita rasain, Pak. Nanti, ya, di yaumul kiamah Allah akan sediakan tuh. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan ancaman dan kecaman yang sangat pedas, artinya sangat pedih, ya, kepada mereka yang berbuat curang dalam hal menakar ataupun menimbang, ya, yang semua ini terjadi, ya, dalam jual beli ketika berada di pasar. Baik itu di Mekah ataupun di Madinah pada saat itu banyak tuh terjadi kecurangan-kecurangan tuh. Sebelum turunnya ayat, ya, surat Al-Mutaffifin, ya. Dan ada satu riwayat juga bahwa di Madinah dulu, ya, ada seorang laki-laki yang bernama Ibnu Juhainah, Abu Juhainah. Dia punya 2 takaran tuh, ya. Dia dalam berjual beli, ya, berbisnis di pasar, jualan di pasar lah gitu kan. Dia punya 2 takaran, 2 macam takaran. Satu yang besar, satu juga yang kecil, jadi kan. Ya. Dan apabila ia membeli gandum,
ataupun beras lah gitu kan, atau kurma dari petani, dia mempergunakan takaran yang besar, ya kan? Ya. Akan tetapi jika ia menjualnya kepada orang lain, dia mempergunakan takaran yang kecil, ya. Jadi pinter, ya pinter banget kan? Kalau dia nerima dari orang lain, dipakai takaran dia sendiri yang gede. Tapi kalau ketika dia menakar untuk orang lain, dikurangin. Kalau kita nggak seperti itu, kadang-kadang digetok. Ya takarannya digetok belakangnya itu kan, ataupun ditambahin apalah gitu kan, timah segala macam ya. Ya, kadang-kadang digetok ataupun diapain gitu. Banyak terjadi itu kan. Ya. Atau kadang takaran itu digetok. Ya kan, takarannya digetok, kadang-kadang kan diganjel ya, digetok ataupun diganjel gitu kan. Itu sama. Itu termasuk yang mengurangi takaran atau timbangan. Kalau timbangan ya diganjel ya. Di apa itu? Enggak tahu deh. Ditambahin itunya ya. Nah, perbuatan seperti ini kata Rasulullah yang menunjukkan sifat tamak alias rakus gitu kan. Jadi kalau untuk orang lain dia ngurangin, kalau untuk dirinya sendiri ditambahin gitu kan, gitu. Ya. Tuh. Yang dimaksud dengan al-mutaffifin di sini ialah curang dalam hal memakai takaran dan timbangan yang ada kalanya meminta tambah ataupun lebih bila ia menerima dari orang lain, atau dengan cara mengurangi takaran dan timbangan bila ia menakar ataupun menimbang. Ini artinya sama tadi ya penjelasannya. Apabila ia menakar untuk dirinya sendiri minta ditambahin. Yang menakar untuk orang lain ataupun menimbang untuk orang lain, mereka itu mau mengurangi gitu. Banyak kejadian-kejadian ini gitu ya. Ya, terhadap orang seperti ini kata Rasulullah ya, dalam salah satu hadisnya beliau mengancam dengan ancaman yang sangat dahsyat kata Rasulullah. Ya, dalam salah satu hadis ya, ini dijelaskan khamsun bi khamsin ma naqasa qaumul ahda illa sallallahu alaihim aduwahum wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallahu illa fasyafihimul fakri wa ma zaharat fihimul fahisha illa fasyafihimul maut wa taffaful kaila illa muni'un nabata wala mana'uz zakata illa khamisa anhumul matar kata Rasulullah ya. Ada 5 perkara kata Rasulullah yang dibalas dengan 5 perkara ya. Artinya kerjaan yang kita lakukan 5 perkara ini akan dibalas juga nanti pada hari kiamat. Yang pertama apa kata Rasulullah? Tidaklah pernah suatu kaum yang melanggar janji melainkan Allah akan membiarkannya kaum itu dikuasai oleh musuh. Artinya apa? Kalau seseorang itu suka melanggar janji, ya mereka itu bisa dikuasai oleh musuh kata Rasulullah. Artinya apa? Orang-orang yang ingkar janji itu adalah salah satu sifat orang yang munafik kan? Ya, ingkar janji. Salah ayatul munafikin salasun. Ya, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana kata Rasulullah. Ya, tanda-tanda orang munafik itu apabila ia berkata selalu bohong, apabila ia berjanji suka ingkar, dan apabila ia diberikan amanat suka khianat gitu kan. Jadi akan mengakibatkan dirinya sendiri itu kata Rasulullah. Yang kedua, tidak pernah mereka memutuskan suatu perkara dengan hukuman yang tidak diturunkan oleh Allah, melainkan Allah akan sebarluaskan itu kefakiran di kalangan
kalangan kaum itu sendiri. Artinya seorang yang memutuskan satu perkara tidak berdasarkan dengan hukum Allah, ya, tidak berdasarkan hukum yang tidak ditemukan oleh Allah, artinya tidak berdasarkan Al-Quran, ya, ya Allah akan mengancam tuh. Ya, niscaya akan tersebar luaslah sifat kepakiran di kalangan kaum tersebut. Gitu kan. Artinya banyak orang-orang yang dirugikan karena memutuskan satu perkara tidak berdasarkan hukum yang Allah turunkan. Yang ketiga, tidak pernah di kalangan mereka yang menampakkan gejala-gejala perzinaan, melainkan akan tersebar luaslah bahaya kematian. Jadi kalau sampai zina itu merajalela, kata Rasulullah, itu akibatnya akan banyak terjadi kematian, kata Rasulullah. Ya. Kenapa? Karena dengan akibat perzinaan itu sendiri banyak juga ya bayi-bayi yang dibunuh tanpa bapak. Karena dari hasil perzinaan, Rasulullah yang katakan, kalau perzinaan itu sudah merajalela, ya akan berakibat kepada kematian gitu. Kemudian yang keempat, tidak pernah mereka berbuat curang dalam hal menakar dan menimbang, ini di sini maksudnya, melainkan mereka itu akan kehilangan kesuburan tumbuh-tumbuhan. Artinya kalau kita berbuat curang, baik itu dalam hal menakar ataupun menimbang, ya akan menimbulkan ya kesuburan, artinya akan kehilangan kesuburan. Artinya Allah akan berikan itu satu ancaman akan kehilangan kesuburan, timbulnya paceklik, kekeringan dan lain sebagainya akibat orang-orang yang berbuat curang, baik itu dalam menakar, menimbang, ya ataupun mengurangi, minta dilebihin, itu bermacam-macam. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, tidak pernah mereka yang menahan zakat itu melainkan akan diazab, ya, dan tertahan akan hujan. Nih Nabi yang katakan. Jadi seorang yang menahan zakatnya yang sudah kewajiban, ya, ini akan mengakibatkan akan adanya musim kemarau yang panjang. Ini akibat daripada orang-orang yang melakukan perbuatan yang Allah nggak rela, perbuatan durhaka. Ya. Jadi akibat seseorang yang tidak ya pernah mereka ya artinya menahan zakatnya, nggak mau mengeluarkan zakat, ini akan mengakibatkan ya tertahannya hujan, artinya akan mengakibatkan kemarau panjang. Jadi kita semua ini harus kita introspeksi diri kita. Ya, sebab apa nih kemarau? Sebabnya apa nih? Rasulullah yang ngomong. Ya. Sebab kemarau apa? Karena mungkin banyak orang-orang yang sudah nggak peduli lagi zakat, nggak peduli lagi sedekah, udah nggak peduli lagi kepada anak-anak yatim, gitu kan. Jadi kembali kepada kita, gitu kan. Allah akan ancam. Dan ada juga hadis dari Ibnu Hatim, beliau mengatakan, haddatsana Ja'far ibnu Nadi ibnu Hamad, haddatsana Muhammad ibnu Ubaid al-A'masi an Amr ibnu Marrah an Abdullah ibnu Haris an Hilal ibnu Talaq, mana beliau mengatakan bahwa ketika aku sedang berjalan bersama-sama Ibnu Umar, maka dia bertanya tuh kepada Abdullah Ibnu Umar, ya. Ini anaknya Umar bin Khattab, ya Abdullah Ibnu Umar. Ya. Dia bertanya tuh, ya, Hilal bertanya kepada Abdullah Ibnu Umar, siapakah manusia yang paling baik dan paling memenuhi dalam menggunakan takaran dan timbangan? Maksudnya penduduk mana gitu
Yang paling baik itu menggunakan takaran dan timbangan yang nggak pernah berbuat curang, katakan kan. Ya, kemudian apakah penduduk Mekah atau penduduk Madinah? Gitu kan. Hilal itu bertanya kepada Abdullah ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar menjawab, sudah seharusnya mereka itu berbuat demikian. Artinya jangan berbuat curang. Ya. Tidakkah mereka itu mengetahui tentang ayat Allah yang diturunkan, yakni wailul lil mutaffifin. Artinya apa? Ya, artinya mereka itu sudah setelah turun ayat ini, ya mereka itu sudah tidak lagi berbuat curang, Pak. Sudah adil dalam hal menakar ataupun menimbang, Pak. Ya. Dalam surat Al-Isra juga Allah jelaskan tuh. Surat Al-Isra, surat yang ke-17. Ya, ayat 35. Ya. Wa auful kaila iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Coba baca artinya. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Yes. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi satu perintah dari Allah, ya, ayat ini menjelaskan ya supaya kita berbuat adil dalam hal menakar, dalam hal menimbang, ya, termasuk di dalam hal ya mengukur. Timbanglah dengan neraca yang benar, dengan timbangan yang benar, ya, artinya timbangan itu nggak miring, gitu kan, tidak melenceng, tidak berat sebelah dan tidak kacau, kata, ya, tidak bergetar. Karena itulah yang lebih baik utama bagi kalian dalam kehidupan di dunia dan akhirat juga. Bukan hanya dunia, akan tetapi akhirat, ya kan? Dan lebih baik akibatnya bagi kehidupan kalian nanti di akhirat. Artinya kita berbuat jujur dalam hal menimbang. Ini perintah dari Allah. Wa auful kaila iza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbuat adil dalam hal menimbang ataupun menakar. Karena ancamannya jelas Allah, wailul lil mutaffifin. Jadi kecelakaan besar lah. Ya, sengsara kita nanti, ya, ketika di yaumul qiyamah bagi orang-orang yang berbuat curang, gitu kan. Ya. Dan Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, la yakbiru rajulun ala haramin summa yada'uhu laisa bihi illa makhafatullah illa abdalahullah fi ajilid dunya qabla al-akhirah ma huwa khairul lahu min zalik, kata Rasulullah. Artinya tidaklah sekali-sekali seorang itu mampu berbuat hal yang haram. Artinya kita bisa aja untuk melakukan kecurangan. Bisa kita di dunia untuk melakukan kecurangan. Ya, baik itu dalam hal menakar, dalam hal menimbang. Kita bisa, ya. Dalam hal menakar mungkin kita bisa ketok takarannya, dalam hal menimbang mungkin kita bisa ganjal timbangannya, gitu kan. Bisa aja kita melakukan, mampu kata Rasulullah untuk melakukan kecurangan, perbuatan yang haram seperti mengurangi takaran, timbangan, ukuran, ya. Lalu kita meninggalkannya tuh, nggak berbuat itu. Ya, kita nggak melakukan perbuatan curang, kata Rasulullah, yang tiada lain kita karena takut kepada Allah. Mungkin sama orang lain kita bisa, ya kan, berbuat curang. Orang lain nggak tahu, ya kan, kita berbuat curang. Tetapi karena kita makhafatullah, karena kita takut kepada Allah, Allah selalu mengawasi kita, ya. Kita nggak melakukan perbuatan haram itu. Kenapa? Nah, dasarnya kita takut. Allah selalu mengawasi kita. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Jadi melihat kita. Walaupun orang lain nggak melihat, kan, tetapi Allah melihat kita, gitu kan. Nah, kecuali itu, karena kita takut kepada Allah, kecuali Allah akan menggantinya, ya,
menggantikan baginya sesuatu yang lebih baik daripada hal yang haram. Artinya apa? Kalau kita berbuat jujur, nggak berbuat curang dalam melakukan timbangan, takaran, ya, itu Allah akan mengganti itu dengan yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Tanpa kita sadari, kita diberikan keberkahan, ketambahan, ya, ziyadatul khair, tambahkan kebaikan. Itu salah satu. Ya, keluarga kita diberikan kesehatan, ya. Kita diberikan kesehatan, kemampuan, ya, kita masih bisa beraktivitas. Ini merupakan tambahan-tambahan kenikmatan yang Allah berikan, ya, tanpa kita sadari gitu kan. Jadi seseorang yang tidak melakukan perbuatan haram, ini kata Rasulullah, la yaqdiru rajulun ala haramin. Mereka itu mampu untuk melakukan perbuatan yang haram, bisa dia. Akan tetapi karena ia takut kepada Allah, maka Allah, mereka nggak melakukan itu semua. Allah akan ganti itu, ya, perbuatan mereka itu yang tidak curang itu, ya, dengan apa? Dengan sesuatu yang lebih baik. Allah berikan tambahan keberkahan, kenikmatan, anugerah yang tanpa kita sadari, kesehatan itu. Ya. Hadirin jamaah sekalian, kemudian yang kedua, ayat kedua kita masuk lagi. Allazina izaktalu 'alan nasi yastawbun. Ini perbuatan curang. Apabila mereka itu menerima takaran dari orang lain, mereka itu minta dipenuhi, minta ditambahin gitu kan. Bila mereka menerima takaran dari orang lain, maka mereka minta supaya dipenuhi dan minta diberikan tambahan. Gitu kan. Dalam surat Asy-Syu'ara itu juga, surat yang ke-26, Allah jelasin tuh. Ya, ini terjadi pada zaman Nabi Syu'aib, ya kan? Karena banyak mereka kaumnya itu yang berbuat curang. Surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 181 sampai 183. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi Syu'aib itu memerintahkan kepada umatnya gitu kan, agar menyempurnakan takaran dan timbangan. Ini terjadi pada zaman, bukan pada sekarang ini, pada zaman Nabi Syu'aib pun banyak terjadi gitu kan. Dan melarang mereka mengurangi takaran dan timbangan. Yaitu apabila kalian menakar untuk orang lain, maka sempurnakanlah takaran, kata Nabi Syu'aib. Dan janganlah kalian mengurangi takaran, ya, mereka yang menyebabkan kalian serakah gitu kan, kepada mereka pembayaran yang kurang. Tapi apabila kalian mengambil dari mereka, maka kalian mintanya dalam keadaan sempurna. Artinya kita menerima timbangan takaran dari orang lain, kita minta dilebihin supaya sempurna gitu kan. Maka ambillah sebagaimana yang kalian serahkan, dan serahkanlah sebagaimana yang kalian ambil tuh. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara, Auful kaila wa la takunu minal khasirin wazinu bil qistasil mustaqim wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la ta'asaw fil ardi mufsidin. Coba baca. Sempurnakanlah takaran, dan janganlah kamu merugikan orang lain. Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Dan janganlah membuat kerusakan. Ya. Jadi satu larangan yang Allah perintahkan, ya, bukan kepada kaumnya Nabi Syu'aib aja. Ini kena pada kita juga sekarang nih, gitu kan. Ya, janganlah kita mengurangi timbangan dan takaran, ya kan? Ataupun kita berbuat kerusakan di atas permukaan bumi. Ya. Dalam surat Al-An'am juga tuh, Allah jelasin tuh. 100 ayat 152. Wala taqrabu ma'al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah wa auful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ada surat yang ke-6 152. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Terus Sampai dia mencapai usia dewasa. Terus Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ya. Apabila kamu berbicara, bicaralah
sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Ya. Surat Hud juga ada lagi, surat Hud surat yang ke-11. Ya, ini ayat 84 sampai 85. Wa ila madyana akhahum syu'aiban qala ya qaumi ibudallaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizana inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azabu yaumin muhit wa ya qaumi awful mikyala wal mizana bil qisti wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Sebetulnya sama tujuannya ayat yang surat Al-Asy'ara 181 sampai 183. Coba surat Hud 84 sampai 85. Dan kepada penduduk Madian kami utus saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Ya. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik atau makmur. Dan sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan. Yes. Dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, ini perintah daripada Nabi Syuaib. Jadi semua para nabi dan rasul itu memerintahkan untuk beribadah, ya, menyembah kepada Allah. Dan kejadian-kejadian yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib itu, ya, mereka itu banyak berbuat curang. Makanya Nabi Syuaib perintahkan tuh, dan janganlah kami mengurangi dalam menakar atau menimbang. Sedangkan kalian itu, ya, dalam kehidupan yang cukup, artinya Allah sudah berikan kemakmuran tuh, ya. Allah berikan kemakmuran daripada kaumnya Nabi Syuaib, tapi mereka itu masih tetap melakukan perbuatan curang, mengurangi takaran dan timbangan, ya. Sampai Nabi Yakub itu mengatakan, wa inni akhafu alaikum azabu yaumin muhit. Dan aku ini merasa khawatir, ya, terhadap kalian, takut nanti Allah akan memberikan azab, ya, akan menurunkan azab, bukan hanya di akhirat, di dunia juga, gitu kan. Dan diperintahkan kepada kaumnya, auful mikyal wal mizan bil qis wa la tabkhasun nas asya'ahum, ya, artinya sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan orang lain. Satu perintah daripada Nabi Syuaib kepada kaumnya, karena memang pada saat itu kaumnya memang sudah merasa makmur hidupnya, gitu kan, sudah merasa senang semuanya, gitu kan. Tetapi masih tetap mereka itu melakukan perbuatan curang, mengurangi tanggapan. Satu peringatan, ya. Saya kira mungkin ini saja, ya, dapat saya sampaikan sampai ayat kedua, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan karena waktu udah jam 6.30 sampai ayat kedua. Insyaallah minggu depan, Ahad depan, kita masuk kepada ayat yang ketiga. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya tutup. Silakan Pak Agus. Waalaikumsalam. Oh, maksudnya penguasa nih. Nah, yang juga nipu rakyatnya. Omdo, ya? Hah? Kalau pemimpin jelas itu nggak usah itu, ya. Iblis pun itu kan termasuk pemimpin setan, ya. Iblis pun pengikutnya itu meminta ketika mereka berada di dalam neraka, ya, supaya dia diberikan siksaan itu 2 kali lipat. Jadi berbeda dengan
dengan anak buahnya gitu kan, ya kan. Oh iblis kan ya ada di surat Al-A'raf itu, saya lupa itu ayatnya kan. Ketika ia masuk ke dalam neraka, iblis itu meminta, kan banyak tuh pengikut-pengikut yang iblis itu kan, diantaranya dari golongan jin dan manusia gitu kan. Ya dia minta supaya dia diberikan ya siksanya itu berbeda dengan anak buahnya gitu kan. Artinya berlipat-lipat sampai 2 kali lipat, bahkan berlipat-lipat lah. Jadi siksaannya berbeda nanti Pak Agus di sana. Kalau seorang pemimpin tuh, ya kan, dia mengatakan artinya menghalang-halangi orang untuk ke masjid, itu termasuk menghalang-halangi kan, ya seorang untuk melakukan ibadah ataupun untuk melakukan satu kegiatan apalah gitu kan. Jadi siksanya beda, ya ancamannya beda. Jadi dia akan diberikan ancaman oleh Allah 2 kali lipat. Berbeda dengan rakyat gitu. Jadi pemimpin dengan rakyat jauh berbeda gitu siksaannya nanti itu. Ya. Cukup ya Pak Agus ya. Ada lagi? Hah? Ya. Al-Fatihah. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر ربي وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واكف عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أكثر من أنتقر من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم إن هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعائك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتأهلت على نصرة شريعتك ووسك اللهم رابطتها وهدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيضك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama jadi pagi ini membahas Tuhan dijual tidak siapa aja. Kita akan berdoa dengan kajian ini bisa mengingatkan kita semua, bisa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, seperti biasa kami akan memberikan beberapa informasi pertama produk keuangan bulan saldo akhlak sumber 5.900.900 rupiah, dan pagi ini infak yang terkumpul di musola aparat terkumpul 315.000 rupiah. Ada produk keuangan untuk konsumsi 900.000 rupiah sehingga saldo saat ini 24.800.900 rupiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal ibadah dari Bapak sekalian diterima dan diikhlas Allah berlipat ganda. Amin. Untuk kajian depan insya Allah akan diadakan di Masjid Nurul Huda. Demikian tambahan kami. Terima kasih. Bila itu berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, sanggup Pak. Apa sih? Salman, Salman. Mana banyak dua? Tadi mau